Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana minggu lalu itu kita sudah membahas tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Maka kali ini kita membahas tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selanjutnya, sebelum kita lanjut ke materi, kalian harus mengetahui kompetensi dasar yang harus kita ketahui hari ini, di mana menelaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kemudian di mana indikator pencapaian kompetensinya yang pertama yaitu menjelaskan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, menelaah makna hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan. Nah, jadi setelah kita mengetahui kompetensi dasar, maka kita lanjut ke kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Maka kita lanjut di kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Meskipun tidak tertulis, hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut dengan konvensi. Nah, sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan, dan Undang-Undang Dasar juga merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, jadi Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu tentang sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini dalam pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sistematika Undang-Undang Dasar ini terbagi menjadi dua, yaitu sebelum perubahan atau amandemen. Pada saat amandemen terdiri dari yang pertama yaitu pembukaan, kemudian batang tubuh yang terdiri dari pasal-pasal, kemudian yang ketiga adalah penjelasan. Nah, kemudian sistematika Undang-Undang Dasar setelah amandemen atau setelah perubahan yaitu dipersempit, ya, hanya dua, yaitu yang pertama hanya ada pembukaan dan pasal-pasal. Jadi pasal-pasal batang tubuh di sini sudah tidak ada, tetapi diganti dengan pasal-pasal dan penjelasannya tidak ada. Oke, selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945, kita lanjut ke hubungan Undang-Undang Dasar dengan proklamasi. Nah, hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Sedangkan alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pernyataan kemerdekaan. Nah, pernyataan kemerdekaan di alinea pertama ini diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nah, kemudian di alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Juga dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur.
Dan selanjutnya di sini ada gambar tentang teks proklamasi. Nah, dengan demikian pada dasarnya keterkaitan dari teks proklamasi alinea pertama dan alinea kedua dengan Undang-Undang Dasar. Nah, dengan demikian pada dasar alinea pertama sampai dengan alinea ketiga merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, sedangkan alinea keempat memberikan arahan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Nah, kemudian isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus segera dilakukan antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat tentang pembukaan. Jadi isi pokok teks proklamasi yang kedua itu seperti itu ya. Kemudian kita lanjut, yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Maka dapat disimpulkan bahwa makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari Proklamasi Kemerdekaan. Oleh karena itu, alasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus tahun 1945 dapat dipahami dengan cara mengkaji pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mengubah pembukaan, hakikatnya membubarkan Negara Kesatuan NKRI yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi, jika kita mengubah Undang-Undang Dasar, maka hakikatnya kita juga membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jadi materi kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Nah, di akhir video jangan lupa klik like, kemudian tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Terima kasih.